Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas uji outlier ekstrim metode box plot pada uji korelasi Pearson atau korelasi product moment. Seperti biasa, layar kita bagi dua, sebelah untuk pedomannya, sebelah lagi untuk kita praktekkan. Jadi kalian tinggal baca, telaah, pahami, kemudian langsung dipraktekkan. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang uji outlier ekstrim pada metode metode box plot pada korelasi Pearson atau product moment, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Perhatikan tabel. Tabel ini merupakan desain penelitian yang akan diuji lewat uji korelasi Pearson. Judul penelitiannya hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Variabelnya, variabel X-nya motivasi belajar, variabel Y-nya hasil belajar IPS. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. HI terdapat hubungan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Respondennya sebanyak 30 orang. Kemudian kita harus pahami dulu terlebih dahulu pahami konsep dasar uji outlier ekstrim pada uji korelasi Pearson. Uji outlier ekstrim dengan metode box plot merupakan salah satu uji asumsi pendukung. Ulangi, ini salah satu asumsi pendukung. Jadi kalau yang utama itu adalah normalitas, uji normalitas dan uji linearitas. Kalau uji outlier ekstrim itu adalah uji asumsi pendukung yang dilakukan sebelum melakukan uji korelasi Pearson product moment. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi adanya nilai pengamatan yang sangat jauh berada dibandingkan sebagian besar data atau outlier. Karena keberadaan outlier dapat mempengaruhi besar kecilnya koefisien korelasi Pearson, bahkan dapat menyebabkan hasil korelasi menjadi bias atau menyesatkan. Korelasi Pearson merupakan uji parametrik yang menggunakan nilai asli setiap observasi dalam menghitung hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu, nilai yang sangat ekstrim memiliki pengaruh yang besar terhadap garis hubungan, sehingga dapat memperkuat, memperlemah, atau bahkan membalik arah hubungan yang sebenarnya. Pada output box plot, misalkan di SPSS, simbol yang digunakan umumnya adalah lingkaran untuk menunjukkan outlier, tanda bintang untuk menunjukkan outlier ekstrim. Berikutnya adalah kaidah pengambilan keputusan. Jika tidak terdapat outlier ekstrim berupa tanda bintang, maka asumsi tidak adanya outlier ekstrim pada uji korelasi Pearson terpenuhi, sehingga analisis dapat dilanjutkan. Yang kedua, jika terdapat outlier ekstrim, peneliti perlu menelusuri penyebabnya. Apabila outlier berasal dari kesalahan input atau pengukuran, maka data dapat diperbaiki. Namun, jika outlier merupakan data yang benar secara empiris, keputusan untuk mempertahankan atau mengeluarkan harus disertai dengan alasan metodologis yang kuat, karena dapat mempengaruhi hasil korelasi. Berikutnya, prosedur SPSS uji outlier ekstrim pada uji korelasi Pearson. Nah, sekarang baru perhatikan data. Ini ada datanya, sebagaimana tadi di tabel dijelaskan. Judulnya hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS. Ini respondennya ada 30, di sini N-nya 30. Ini adalah variabel X-nya motivasi belajar, variabel Y-nya hasil belajar. Kita copy, kemudian kita buka SPSS-nya. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Ini langsung kita silang saja. Ini adalah lembar kerja SPSS. Ya, data yang sudah di-copy dari Excel kita tempelkan di sini. Oke, kemudian kita lihat panduannya, prosedurnya. Copy data dari Excel sudah kita lakukan, kemudian ganti par 0001 dengan X, nih par 001 dengan X, par 00 dengan Y. Kita klik dulu variable view, kemudian ini kita ganti X, kemudian par 00 ganti Y. Oke. Selanjutnya, ini ya, di kolom label ini
X itu kita isi dengan motivasi belajar. Motivasi belajar ya. Sebagaimana di tabel nih, variabel X-nya motivasi belajar, variabel Y-nya hasil belajar IPS. Jadi sini kita tulis hasil belajar IPS. Ya, jadi di kolom label untuk X kita isi motivasi belajar, untuk Y kita isi hasil belajar. Kemudian di pengukuran nih, skala pengukuran, perhatiin di sini ya. Ini pilih skala. Jadi ini kita pilih skala dua-duanya. Oke ya. Setelah selesai ini, kemudian lakukan lakukan analisis. Pilih menu graph. Jadi kita pilih graph sini, kemudian legacy dialog, kemudian box plot. Nah, ini box plot ya. Kemudian kita pilih sampel, kemudian kita pilih summaries of variable. Ini yang ini kita klik, kemudian define. Oke. Setelah ketemu kotak dialog, kemudian dua-duanya variabel kita pindahkan ke boxes represent sini ya. Oke. Berikutnya langsung oke. Jadi intinya kalian tinggal ngikuti saja di prosedur ini. Pasti akan muncul seperti ini. Oke ya, ini adalah outputnya, outputnya nih, output dari uji outlier ekstrim gitu ya. Sekarang kita bicara interpretasi. Interpretasi, maka kita harus kembali mengacu kepada kaidah ya. Kaidahnya ini, kaidah pengambilan keputusannya gitu ya. Jika tidak terdapat tanda bintang nih, bintang yang menunjukkan adanya outlier ekstrim, maka asumsi tidak adanya outlier ekstrim pada uji korelasi persen terpenuhi, ya, sehingga analisis dapat dilanjutkan. Yang berikutnya, jika terdapat outlier ekstrim, peneliti perlu menelusuri apa penyebabnya. Apakah salah input, salah ukur gitu ya. Jika inputnya benar gitu ya, kemudian keputusan untuk mempertahankan atau mengeluarkan harus disertai dengan metodologis yang kuat. Sekarang kembali ke outputnya. Kalau kita lihat output, baik motivasi belajar ataupun hasil belajar IPS, tanda yang dimaksud di tanda bintang tidak kelihatan, tidak ada. Sehingga interpretasinya berdasarkan hasil uji outlier ekstrim menggunakan box plot pada variabel motivasi belajar maupun hasil belajar IPS, tidak ditemukan adanya simbol, baik lingkaran, lingkaran itu adalah outlier nih, seperti ini, ataupun tanda bintang, outlier ekstrim gitu ya maupun outlier ekstrim gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang menyimpang secara ekstrim dari sebaran data. Dengan demikian, data penilaian dinyatakan bebas dari outlier ekstrim, sehingga salah satu asumsi pendukung dalam analisis uji korelasi persen telah terpenuhi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, gitu ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang sehingga bisa menyampaikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.